Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menolak Injil, hukumannya mengerikan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia, yaitu Yesus, datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Pesan Tuhan dari 2 Tesalonika 1, ayat 1 sampai ayat 2, adalah sebagai berikut. Dalam surat ini, Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia sedang pergi menginjili dengan Silvanus dan Timotius. Dan saat menulis surat ini, Rasul Paulus mendapat kontribusi dari kedua teman sekerjanya ini. Silwanus adalah seorang teman yang melakukan perjalanan dengan Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua, dan dipenjarakan dan dibebaskan bersama Paulus di penjara Filipi. Baca Kisah Para Rasul 16, ayat 19 sampai ayat 27. Orang Tesalonika mengenal Silvanus dengan baik. Dia juga bekerja sama dengan Paulus dalam surat pertama kepada jemaat Tesalonika. Baca 1 Tesalonika 1 ayat 1. Timotius adalah anak dari seorang ayah Yunani. Baca Kisah Para Rasul 16 ayat 1, dan seorang ibu Yahudi bernama Eunike. Baca 2 Timotius 1 ayat 5. Sejak masa mudanya, ia telah diajarkan kitab suci oleh ibu dan neneknya, Lois. Baca 2 Timotius 1 ayat 5 dan 1 Tesalonika 3 ayat 15. Timotius adalah rekan terpercaya Paulus, dan dia menemani Paulus dalam banyak perjalanan misionarisnya. Paulus mengirim Timotius ke Tesalonika pada kesempatan sebelumnya. Baca 1 Tesalonika 3 ayat 2. Dengan Silwanus, Timotius juga bekerja sama dalam surat pertama Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 1 ayat 1. Pauluslah yang mendirikan gereja di Tesalonika dalam perjalanan misinya yang kedua. Baca Kisah Para Rasul 17, ayat 1 sampai 9. Dia hanya berada di kota itu untuk waktu yang singkat, karena dia dipaksa keluar oleh musuh-musuh Injil. Tetapi gereja Tesalonika yang ditinggalkan itu masih hidup dan sehat.
Kepedulian mendalam Paulus terhadap gereja muda ini, yang tiba-tiba harus ia tinggalkan, mendorong penulisan surat ini, sebagai kelanjutan dari surat pertama kepada orang Tesalonika. Mengawali surat ini, Paulus menyampaikan salamnya kepada orang-orang Kristen Tesalonika, memuji mereka dalam kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa. Paulus dikenal sebagai rasul yang selalu mengawali suratnya dengan salam. Sungguh luar biasa bahwa di awal surat ini, Sang Putra, yaitu Yesus Kristus, ditempatkan berdampingan dengan Sang Bapa, sebagai sama-sama sumber rahmat ilahi. Pesan Tuhan dari 2 Tesalonika 1, ayat 3 sampai ayat 4, adalah sebagai berikut. Bagi Paulus, mengucap syukur atas karya besar Tuhan adalah kewajiban, bukan basa-basi. Dia terikat untuk melakukannya, dan hal itu pantas diucapkannya, karena pekerjaan yang telah Tuhan lakukan di dalam orang Kristen Tesalonika. Paulus bersyukur kepada Tuhan, karena jemaat Tesalonika yang baru dibangunnya, untuk waktu yang singkat, mengalami iman yang sangat bertambah. Cinta kasih mereka semakin berlimpah. Ketabahan dan iman mereka terus tumbuh, bahkan dalam semua penganiayaan dan penindasan yang mereka derita. Pertumbuhan iman dan kasih jemaat Tesalonika ini, di tengah penganiayaan dan kesengsaraan, membuat Paulus membanggakan iman jemaat Tesalonika kepada gereja-gereja lain. Penekanan Rasul Paulus pada kata kerja bertumbuh sangat banyak, memberikan pemikiran tentang pertumbuhan yang sangat kuat. Dengan kata-kata ini, Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kita berkewajiban untuk mengucap syukur kepada Tuhan, tidak hanya ketika Tuhan berbuat baik kepada kita, tetapi juga ketika kita melihat kebaikan Tuhan yang telah Dia tunjukkan kepada rekan-rekan seiman kita. Pesan Tuhan dari 2 Tesalonika 1, ayat 5 sampai ayat 7, adalah sebagai berikut. Penghakiman Allah yang adil, yang sedang bekerja di antara orang Tesalonika, tampaknya dimulai di rumah Allah, 1 Petrus 4, ayat 17, dengan tujuan menguduskan mereka sebagai pengikut Yesus, dan menjadikan mereka layak di kerajaan Allah. Menjadikan mereka layak bagi kerajaan Allah merupakan bukti nyata bahwa Allah itu baik, bahkan dengan membiarkan mereka menderita penganiayaan dan kesengsaraan, seperti yang dijelaskan dalam 2 Tesalonika 1, ayat 4. Kita biasanya berpikir, apakah Tuhan itu ada ketika kita mengalami penganiayaan dan penindasan? Apakah penghakiman Allah yang dimulai dengan orang percaya itu adil? Banyak orang mempertanyakan kebenaran penghakiman Tuhan seperti ini. Mereka percaya bahwa kasih Tuhan saling bertentangan dengan penghakimannya. Jika Tuhan mengasihi seseorang, maka Tuhan tidak akan menghukum orang yang Dia kasihi. Tetapi, Paulus mengambil posisi yang bertentangan dengan logika kita, dan menegaskan bahwa penderitaan orang Tesalonika adalah bukti penghakiman Allah yang benar. Jika penderitaan menghasilkan ketekunan yang sejati, maka pekerjaan Tuhan berhasil. Api penganiayaan dan kesengsaraan, seperti api pemurnian, yang membakar limbah emas, untuk menghasilkan mulia murni. Gagasan dibalik menjadi layak di sini, bukanlah memang layak, tetapi dijadikan layak. Penghakiman Tuhan didasarkan pada prinsip spiritual yang agung, bahwa Tuhan pasti akan membalas penganiayaan yang dialami umatnya kepada orang yang telah menganiaya mereka. Dunia di mana keadilan tidak ditegakkan oleh Tuhan, pada akhirnya bukanlah dunia miliknya Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka yang menganiaya orang Tesalonika sesuai dengan perbuatan jahat mereka. Namun hukuman bagi penganiaya umat Tuhan ini berbeda dengan siksaan umat Tuhan yang masuk ke dalam api penyucian. Umat Tuhan dianiaya
dan menderita kesengsaraan untuk suatu tujuan yang mulia, dan masa penganiayaan itu tidak akan berlangsung lama. Bahkan Tuhan menjanjikan hari istirahat bagi setiap orang percaya. Para penganiaya itu akan menderita penderitaan abadi, setidaknya nanti di neraka. Pembalasan Tuhan ini juga bertujuan untuk membuat umatnya lega dan menyadari bahwa Tuhan itu memang adil. Pesan Tuhan dari 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai ayat 10 adalah sebagai berikut. Para penganiaya itu tidak mengenal Tuhan dan tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Akan ada hari pembalasan dan hukuman abadi bagi mereka. Bukan api yang nyalanya abadi yang membuat neraka menjadi mengerikan, tetapi karena tidak ada hadirat dan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Kita pernah membaca sebelumnya bagaimana Sadrah, Mesah dan Abednego merasa nyaman di dalam tungku api karena Tuhan yang dikatakan seperti anak dewa menyertai mereka di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Baca kitab Daniel pasal 3. Apa yang benar-benar mencirikan neraka adalah bahwa di sana orang-orang akan terpisah dari segala sesuatu yang baik yang diberkati di hadirat Tuhan Yesus. Sama seperti berkat surga adalah abadi, oleh karena kemuliaan Kristus yang tidak ada habisnya, maka hukuman orang fasik di neraka juga abadi. Bagi orang-orang kudus yang dianiaya, yaitu mereka yang percaya, maka mereka akan dimuliakan Allah pada hari Tuhan itu, dan mereka akan melihat dan mengagumi Yesus lebih dari sebelumnya. Paulus tahu bagaimana rasanya diubah dari seorang penganiaya menjadi orang yang dianiaya. Dia mempercayai kesaksian Injil Yesus Kristus, dan itu mengubah hidupnya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Ketika kita sendiri mengalami penganiayaan, kita harus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Iman dan kasih kita harus bertumbuh, bahkan bertumbuh pesat. Kita harus melihat bahwa penderitaan penganiayaan yang semakin memurnikan iman kita adalah karena keadilan Tuhan. Begitu juga ketika kita melihat ada saudara-saudara seiman di daerah tertentu dianiaya, kita pun ikut bersukacita dan ikut berdoa agar iman dan kasih mereka bertumbuh, termasuk ketabahan mereka dalam menjalani penderitaan akibat penganiayaan yang mereka alami. Tetapi kita akan berduka ketika ada saudara-saudara seiman yang iman dan kasihnya tidak bertumbuh karena mereka tidak sanggup menanggung penganiayaan yang mereka derita. Kita juga berduka atas para penganiaya yang harus menderita hukuman kekal di neraka karena menolak Injil Kristus yang seharusnya membuat mereka dilayakkan untuk menikmati hadirat dan kemuliaan Allah di surga. Karena Alkitab tidak mengenal kata takdir, maka kita, sebagai umat Tuhan, tidak percaya pada takdir dalam hidup kita. Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, dan itu hanya terjadi di akhir nanti. Oleh karena itu dikatakan bahwa akan ada perbedaan antara mereka yang ditakdirkan untuk penghakiman dan mereka yang ditakdirkan untuk kemuliaan. Perbedaannya adalah keyakinan akan pesan yang diwartakan Rasul Paulus, yaitu Injil Yesus Kristus. Doa hari ini. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas kenyataan bahwa di dalam Kristus, kami dipersatukan dengan miliaran saudara dan saudari di seluruh dunia. Tuhan, ada banyak dari mereka, saudara-saudara kami, yang tidak bebas beribadah untuk menyembah-Mu. Kami mohon, kiranya Tuhan, memberi mereka ketabahan dan kekuatan untuk bertahan. Tolong pertimbangkan iman mereka, ya Tuhan. Kiranya, kami teguh berpegang
pada pengakuan pengharapan kami akan upah yang tersedia pada hari penghakiman, karena kami tahu bahwa Engkau yang menjanjikannya adalah setia. Selain itu, ampunilah mereka yang telah menganiaya saudara-saudara seiman kami, karena mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak menyadari bahwa Injil kebenaran Tuhan adalah juga untuk keselamatan mereka. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.